Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya Agung Hardianto, CGP Angkatan 9 akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual modul 3.2. Adapun tujuan pembelajaran khusus yaitu yang pertama, CGP dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. 2. CGP dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan kerja dari tayangan video yang ada. Kemudian CGP dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. Dan yang terakhir, CGP dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan contoh video praktik baik. Sebagai pendahuluan, sekolah yang ditampilkan dalam video praktik baik dalam LMS Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 Modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Budaya dengan link adalah SD Cipanas yang berada di Kota Serang. Dari video yang ditampilkan, sekolah tersebut adalah sekolah ramah anak yang menerapkan pembiasaan karakter yang baik. Terlihat dari kegiatan yang dilaksanakan guru dan siswa, guru menyambut kedatangan murid-muridnya dengan semangat di depan kelas. Murid-murid bermain permainan sederhana dengan kearifan lokalnya. Guru saling membantu untuk berkolaborasi dan melatih kemandirian dari murid. Terlihat dari tayangan murid mencari apa yang menjadi referensi untuk kelas yang nyaman, berkolaborasi dengan kelompok. Untuk mewujudkan hal tersebut, guru menerapkan pendekatan inquiry apresiatif belajar dan memaksimalkan aset atau model yang dimiliki sekolah dan memanfaatkannya secara optimal. Visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi. Visi yang dapat menggambarkan sekolah tersebut adalah terwujudnya murid yang berakhlak mulia, mandiri, dan kreatif. Berikutnya tentang prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video. Prakarsa perubahan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut adalah mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk menumbuhkan semangat belajar murid. C. Pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut. Pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru adalah bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk meningkatkan semangat belajar murid. Kemudian, kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan kerja. Berikut ini adalah tahapan kerja yang dilakukan oleh guru tersebut. Yang pertama, B. Buat pertanyaan. Pertanyaan utama, yang pertama, bagaimana cara menumbuhkan semangat belajar murid? Yang kedua, bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk menumbuhkan semangat belajar murid? Kemudian tindakan yang dapat dilakukan adalah yang pertama, koordinasi dengan kepala sekolah untuk merumuskan prakarsa perubahan yang akan dilakukan. 2. Kolaborasi dengan rekan sejawat untuk merumuskan prakarsa perubahan yang akan dilakukan. 3. Mengoptimalkan aset dan potensi yang dimiliki sekolah. 4. Menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan melibatkan siswa secara aktif untuk memanfaatkan fasilitas sekolah. Untuk tahap yang kedua yaitu ambil pelajaran. Menyusun pertanyaan lanjutan untuk kenali aset atau potensi atau peluang yang dimiliki. Pertanyaan lanjutan yang pertama, kegiatan apa yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi harapan murid agar semangat belajar? Yang kedua, strategi apa yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk menumbuhkan semangat belajar murid? Kemudian tindakan yang dapat dilakukan yang pertama, guru memberikan pertanyaan untuk menggali informasi dan mengidentifikasi hal-hal yang dapat menumbuhkan semangat murid dalam belajar melalui pendapat dan pengalaman murid. Yang kedua, guru mengajak murid untuk mengunjungi kelas 2 dan kelas 6 untuk melihat kelas dan menanyakan apa yang disukai dari kelasnya, sehingga menambah inspirasi untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Yang ketiga, guru mengajak murid untuk mendiskusikan dengan kelompoknya apa yang mereka lihat dan sukai dari kelas 2 dan kelas 6, serta apa yang mereka sukai dari kelasnya sendiri. Yang terakhir, guru meminta murid untuk mengungkapkan alasan apa yang sudah mereka kerjakan hasil pengamatan kelas 2 dan kelas 6. Untuk tahapan berikutnya yaitu gali mimpi, membayangkan dan menggambarkan masa depan. Pertanyaannya,
Apa yang dilakukan guru untuk menggali keinginan murid untuk menumbuhkan semangat belajar? Dan tindakan yang dapat dilakukan adalah: 1. Murid dilibatkan secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. 2. Murid diajak untuk membayangkan kelas yang nyaman dan menyenangkan, sehingga dapat menumbuhkan semangat murid dalam belajar. 3. Murid diajak untuk menggambar kelas yang mereka bayangkan, yaitu kelas yang nyaman dan menyenangkan, secara berkelompok dengan peralatan yang disediakan guru. Murid diajak untuk merepresentasikan hasil gambaran mereka mengenai kelas yang nyaman dan menyenangkan. Kemudian untuk berikutnya yaitu jabarkan rencana. Pertanyaan yang pertama, apa rencana kegiatan yang akan dilakukan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan? 2. Bagaimana strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan? Tindakan yang dapat dilakukan: yang pertama, murid diajak untuk menyebutkan daftar kebutuhan yang diinginkan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. 2. Guru membantu untuk menuliskan daftar kebutuhan yang diinginkan murid untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. 3. Strategi yang dapat dilakukan adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, komite orang tua murid. Yang keempat atau terakhir, mengoptimalkan aset yang dimiliki, yaitu kreativitas murid untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Kemudian di tahap atur eksekusi, pertanyaan yang diajukan: 1. Siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan? 2. Kapan mulai melaksanakan kegiatan dalam mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan? 3. Bagaimana cara yang dapat dilakukan agar rencana yang dilakukan dapat berjalan dengan baik? Kemudian tindakan yang dilakukan adalah: yang pertama, guru memberikan pembagian tugas yang berbeda kepada masing-masing kelompok. Kelompok 1 membersihkan kelas, kelompok 2 membuat hiasan dinding, kelompok 3 menyusun bangku, dan kelompok 4 menyusun buku. 2. Guru mengajak murid untuk menentukan kapan pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan dapat dilakukan. 3. Guru membimbing murid dalam pelaksanaan kegiatan mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan sehingga dapat menumbuhkan semangat belajar. Dan yang terakhir, siswa dan guru bersama-sama mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan dengan menata meja, kursi, memajang hasil karya di dinding, menciptakan kebersihan kelas. Peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video. Dalam mewujudkan prakarsa perubahan yang diinginkan, bukan hal mudah karena butuh koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Di sini, peran dari seorang pemimpin pembelajaran yang dapat menggali potensi dan aset yang dimiliki untuk dioptimalkan dalam pemanfaatannya. Peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video adalah seorang pemimpin pembelajaran yang pertama, fokus pada pendekatan berbasis aset atau modal yang dimiliki. 2. Mampu mengarahkan murid untuk fokus pada kekuatan kelas yang dimiliki. 3. Berperan sebagai manajer dengan aset yang dimiliki, mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan sebagai penyemangat dalam belajar. 4. Dapat memetakan sumber daya yang dimiliki dan memaksimalkan potensi murid sehingga murid berperan secara langsung mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan sesuai dengan impian mereka. Modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video dan cara pemanfaatannya. Yang pertama, modal manusia. Modal manusia di sini adalah guru dan murid. Modal guru yaitu berperan sebagai pemimpin pembelajaran yang mampu memetakan sumber daya atau aset yang dimiliki, sehingga dapat menjadi seorang manajer yang mampu mengarahkan dan membimbing murid untuk mewujudkan kelas impian mereka yang nyaman dan menyenangkan sebagai penyemangat belajar. Modal murid yaitu sebagai peran utama untuk berkontribusi dalam kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan sebagai penyemangat belajar. Yang kedua, ada modal sosial. Adanya lingkungan komunitas sekolah yang harmonis, saling mendukung dan mampu berkolaborasi untuk mewujudkan prakarsa perubahan, mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk menumbuhkan semangat belajar. Kemudian modal agama dan budaya. Adanya kebiasaan atau budaya gotong royong antar guru dengan rekan sejawat dan antar murid sehingga dapat mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk menumbuhkan semangat belajar murid. Modal fisik. Memiliki sarpras atau infrastruktur yang ada di sekolah, diantaranya bangku, meja, papan tulis, buku, alat tulis, hiasan dinding buatan murid, dan peralatan lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk menghias kelas, untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan, untuk menumbuhkan semangat belajar murid. Dan yang kelima yaitu modal lingkungan atau alam. Lingkungan sekitar sekolah yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan hiasan yang dapat dikreasikan oleh murid menjadi hiasan dinding untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk menumbuhkan semangat belajar murid.
Kemudian untuk modal politik, memiliki kepala sekolah yang mendukung program-program sekolah melalui kebijakan yang mengakomodasi kepentingan warga sekolah untuk meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Dan yang terakhir yaitu modal finansial, sekolah memiliki dana bos yang dapat digunakan untuk program-program sekolah sesuai dengan petunjuk teknis penggunaannya dan dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Demikian presentasi demonstrasi kontekstual modul 3.2 yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk pendidikan yang akan datang. Terima kasih.